Maka hadis yang dijadikan menjadi ayat alat untuk puya-puya orang, hadisnya menurut komentar para ulama dalam beberapa kitab takhrij hadis, hadisnya adalah hadis palsu. Sehingga kita tidak perlu hana pelai tanya ya yang berlebih-lebihan lagi mana. Hadisnya lepon hadis palsu. Hadis yang menyatakan bahawa akan terjadi saudara dekat, yang perlu dipahami bahawa ditulis dalam kitab Hasyiah Syanwani ala Mukhtasar Ibni Abi Jamarah, Nabi SAW itu tidak pernah berbicara dalam konteks yang nyata. Hana Nabi gak pegah abang dengan bahasa yang soreh. Hana Nabi diberikan kalamul jawami, haba Nabi nya haba umum. Jadi Nabi hana agak ta'yin akan datang tabah huruf pah 15 Ramadan tanggal sekian, tahun sekian, bak kampungnya, urang jih lagi nya, ana tipolan. Itu tidak ada. Cukuplah itu menjadi dalil bahwasanya palsu atau dhaifnya informasi tersebut. Nabi hana agak ta'yin akan datang suatu masa di kampungnya umpama bak tanggal sekian, pah artinya tengah lagi nya. Nabi SAW tidak berbicara dalam konteks yang secara soreh lagi mana. Nabi kepada umum-umum, sehingga butuh untuk ditafsirkan kembali. Menyokal lagi jelas menang keput tafsir semalam. Akan datang pada masa tahun Masehi 2020, menyokal Hijriah 14 sekian. Red 15 Ramadan, belum puasa, malam Jumaat, poh sekian. Itu tidak ada. Nabi tidak pernah berbicara dalam konteks yang soreh, yang jelas seperti itu. Nabi menutup dengan tutur yang simple, yang umum, yang global. Yang nak dipegang oleh Nabi SAW. Maka yang pertama sekali kesimpulannya adalah informasi tentang adanya peristiwa tersebut, bila yang dijadikan sebagai rujukan adalah hadis tersebut, para ulama-ulama ahli hadis bahawa menilai hadis itu adalah maudhu', palsu. Atau setidaknya dia dhaif. Jikapun hadisnya engkau palsu katakanlah tapi dhaif, berbicara dalam konteks keimanan, beriman kepada hari akhirat dan tanda-tandanya, harus didukung dengan hadis yang sahih, yang mutawatir. Tidak boleh hadis palsu. Yang kedua, tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam Al-Quran tentang Ad-Dukhan, iaitu surat 45 dalam Quran Ad-Dukhan, fartaqib yauma ta'tis sama'i bidukhanin mubin. Tunggulah olehmu ya Muhammad azab mereka orang kafir, iaitu ura di mana yang akan dipenuhi, langit akan dipenuhi dengan asap. Ikhtalafu fi makna dukhan hauna. Di dalam kitab Tafsir Basit juz 20 halaman 38 karangan Imam Al-Wahidi disebutkan bahawa para ulama berbeza pendapat. Yang dimaksud beya le kata, tapreh le kata azab mereka, ura yang akan penuh langitnya dengan asap. Asapnya pajan. Waqtalafu fi makna dukhan hauna. Para ulama berbeza pendapat tentang asap yang na di sini dalam ayatnya. Fal aksaruna anna, para ulama fal aksarun, kebanyakan mayoritas para ulama berpendapat ala anna hadzal dukhana, bahawa asapnya kana hina, iaitu ada ia ketika Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam nemu doa ala qaumih, terhadap kaum Nabi Muhammad, iaitu di Mekah. Lamma kadzabuhu, manakala mereka mendustakan Nabi. Jadi para ulama ahli tafsir berbeza pendapat. Yang maksud tapreh dia kata ya Muhammad, azab ke awak kafirnya. Yang kamu doa dia kata bergebi azab ke awaknya, tapreh azab ke awaknya Tuhan kirim, iaitu di mana sabahura langit dipenuhi dengan asap. Leboh pendapat ulama di sini. Pendapat yang paling kuat, yang merupakan pendapat mayoritas para ulama, bahawa yang dimaksud asap di sini adalah kejadian di Mekah. Dan kejadiannya kala terjadi wate nadra Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bahasa ketika Nabi gemedoa wate hek pakat umat tamu Islam haitem, malah dipudusta Nabi, diejek Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nemu doa dengan sebuah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab tafsir, iaitu
Doa Nabi SAW, bahawa Nabi negeri, Allahumma sab'an kasinina Yusuf. Tuanku, karena awaknya ingkar haitim beriman, Nabi kawaknya ya Allah tahun-tahun seperti tahunnya Nabi Yusuf. Artinya Nabi berdoa geyupa kemarau nanggro bagi hujan. Bekung lagi kuang kemarau yang pernah Allah berikan kepada kaum Nabi waktu masa Nabi Yusuf di Mesir, iaitu 7 tahun sampai kuang, 7 tahun sampai hujan, sebagaimana yang ditafsir lalu Nabi Yusuf. Maka berdoa Nabi SAW, fartafa'al qatr, maka angkat oleh Tuhan hujan. Wa ajdabatil ardu, menjadi kering tanah-tanah yang menjadi keras. Tak pula pakai haitin ni mah, karena hujan hana itu hana tukang pelemik tanah. Fa ajdabatil ardu, menjadi kering kerontanglah bumi. Fa asabat Quraisyan syiddatal maja'ah, menjadi laparlah awak Quraisy dengan sebab doa Nabi mano kada. Bangkada hatta akalul idham, sehingga ipajuh tulung, wal kilab ipajuh atai, wal jaif, dan ipajuh bangkai dengan sebab doa Nabi mano gepekering nanggro selama 7 tahun lagi gebi kemarau kepada kaum-kaum yang nak bahasa Nabi Yusuf. Karena saking dia, karena merupakan jadi busung lapar dia, fakana rajulu lima bihi minal ju'i, nak urang-urang bak watanya karena berat tak ada, karena kung ada itu hujan kung, binatang-binatang bermatian, bak-bak kaya pun item temali makanan pokok analik, karena saking terjadi kelaparan dengan karena doa Nabi, yara bainahu wa bainas sama, waktu dingin ke langit seakan-akan nasab ke nasab bibit kan bitnya nasab tamping saking dia waktu kamu asab. Yang mana tak usah lagi. Kan bit-bit nasab, tapi fakana rajulu lima bi minal ju'i, nak urung-urung bawatanya karena berat tak ada, yara bainahu wa bainas sama, melihat ia antara dia dan langit, nah dukhan. Wa hadza qaulu Atha an Ibni Abbas, ini merupakan pendapat Imam Atha, yang jalur riwayat ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, juga pendapat Imam Muqatil, juga pendapat Imam Mujahid, dan juga dipilih oleh Farrah dan Zujad Ibnu Munabbih. Dan ini juga pendapat Ibnu Mas'ud. Wa kana yunkiru anna dukhan illa hadzal ladzi asabahu min shiddatil ju'. Malah sebagian daripada para sahabat Nabi, ulama-ulama tafsir, na yang han ge patih menyoi pegah na dukhan lain selain dukhannya. Nyo degedi dak pegah na dukhan lain, na tab lain selain asapnya. Han ge patih ge ingker. Nyo dah pegah nyo sabah huruf tengah menjelang kiamat, nak akan perut langitnya akan dipenuhi oleh asap. Panas asap lo. Asapnya gara-gara dia oleh masa Nabi jamun. Kerana asap bibit. Kerana doa Nabi SAW. Tapi sebagian daripada sahabat tu memahami ayatnya menan, tetapi menjelang kiamat dunia tu nah tiga tu asap. Yang memang asap betul-betul yang akan dipenuhi bumi, yang kenang orang beriman, kenang orang kafir. Di orang kafir mati dengan asapnya, kerana itu memang raido abah lagu punyung, artinya akhirnya dia mati batuk. Di orang beriman kenang cit, tetapi orang beriman ada kenang asapnya, lagi kenang batuk dan pilek, tapi mati dengan asapnya. Karena orang beriman akan mati dengan angin yang cukup halus, yang cukup harum. Ini pendapat yang lebih kuat daripada pendapat pertama. Maka setelah menilai dan melihat pendapat-pendapat tersebut, maka informasi yang mengatakan bahawa malam Jumaat ruku nadukan nyojih macam sebagainya, itu adalah informasi palsu jika disandarkan kepada hadis-hadis terpegah. Mungkin Allah menciptakan bencana, mungkin boleh bagi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bencana, boleh. Lebih raya banyak kali kepegang dari Tuhan. Yang corona lebih hebat mati orang tu. Hana cabut-cabut tanpa orangnya. Hayunya lah benda tak pitan. Hana ke pegah-pegah hawai lah.
Lebih ngeri dunia lah. Tanpa ke perah, tertuh 80 ke gunung bawah negara. Mujuta manusia mati tanpa dunia hana terangkat lah. Lebih ngerinya, tapi hana ke perah sebab orang akan datang tahun muno mati orang tidak ada. Kau jai tika mati orang. Tsunami hana ke perah tepu pada dunia. Murtuh lebih mati manusia. Hanya adalah hitungan detik. Mungkin, tapi perlu dicatat bahawa dalam Al-Quran yang mulia, ketika gecikat ayat azab, dalam Al-Quran dipakai redaksi in. Jika, mungkin, boleh, tidak pasti. Tapi ketika berbicara dalam konteks rahmat, luas ampunan Allah, luas rahmat Allah, dipakai pasti. Dipakai pasti. Sehingga ibi faedah bahawa tanya harus lebih mengedepankan rahmat Allah daripada tak perhati Allah. Tanya boleh takut, tanya geyu takut, tetapi takut tanya kepada azab Allah. Tidak boleh mematahkan semangat kita terlebih-lebih dalam bulan Ramadan daripada mengharap ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hingga katibu katuk juruji juruti macam sebagainya. Nah yang kena pula rumah-rumah kena jak lautan, kena perlu lautan, kena tinggal hidup langgli macam sebagainya. Nyu akibat daripada info-info yang tidak bertanggungjawab benar. Dan you takut kepada Allah. Kan medu mazhabnya kepegang oleh Tuhan. Hana payah teruk azabnya tadi. Hana payah teruk suara teriakannya mati urang. Ngan atrah ada dak udung prak-prak mati urang. Yang nak geragak tiura tu terbe mati. Hana payah tu sapu tu. Menjuta mati manusia. Jih lebih patut untuk tak takutlah. Nah, maka daripadanya apabila teruk badan berupa SMS bahawa malam Jumaat ke haji mono haji mudi ke pegah le urungnya, ke pegah le abunya, ke pegah le abuje, jangan sebarkan. Becok kirim le ke lain. Yang informasi yang tidak bertanggungjawab. Masalah akan terjadi ukhan malam Jumaat ke macam semuanya. Serahkan itu kepada Allah. Yang hak prerogatif Allah Taala. Gubi je hana pije. Menjong Nabi hana payah agak preh malam Jumaat ke tadi. Malam Jumaatnya pije sih. Mesti ada pije sih. Karena mungkin kapanpun Allah memberikan azab. Adapun dalil yang dijadikan referensi atau acuan atau pegangan tentang akan terjadi dukhan malam Jumaat ke yang bila bertepatan dengan 15 Ramadan. Mudah tak nak bantah? Yang pertama, menyuhana tandangi ngarat takhrid hadis dalam status hadis, punya tingkat ditanya tak puasa orang Sabtu mata hang kena 15. Tekedikan orang Jumaat tak puasa orang Sabtu. Kacau puasa ngsiga dengan ulama-ulama kita tengok memang kata-kata hana dak ikut pemerintah, hang cik kena 14, hang kena 15, 12 kena. Orang tak pegang hadinya ke hidup. Nyo ngakai lebih tak nak pegang tak nak kalan derajat hadis ngenyan mata hidup. Nyo apabila terjadi Ramadan bak 15 Ramadan hari malam Jumaat yang jid dah bantah dengan logika umai long lu puasa orang Sabtu berarti long 14 ada. Muna mentah dah bantah. Ilong orang Sabtu pun lucuk 14 berarti long anak kena pada pegah. Mak haji nyankan menolong pegah. Tapi orang terkadang galak dah. Galak tak orang menggoreng informasi yang hana valid. Puya-puya orang mencari popularitas, mitah ya ngatanya. Seakan-akan katanya kalau lagi panitia akhirat. Waktu kena pedang akhirat payah gerembu oleh Tuhan katanya. Prediksi boleh saja. Perakiraan boleh saja. Tapi jangan berlebih-lebihan. Baik ya gagau hana umpu bi gara-garanya. Memang ia orang god, tapi ia berlebih-lebihan hana god. Long baca dalam sebuah kitab Takhwifum minan nar. Takhwifum minan nar yang dikarang li Ibnu Rajab Al-Hanbali. Allah berfirman dalam Al-Quran, fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Takut le kata ke neraka, tanyonyo gi takut ke neraka. Maka dijelaskan hinan derajat takut kepada azab, derajat takut kepada neraka itu 4 buah tingkat. Buah derajat takut. Sehingga na ulama yang wate genging apui, boh apui dalam dunianya kena apui dalam neraka kecau. Pani apui lain, apui dalam neraka gebetren.
ketika Nabiullah Adam guna engkut, guna pakai menjadi fasilitas pelengkap udip dunia, maka hana apui dalam landunya, giu putra napui landunya bacut. Maka dilakukanlah proses penurunan apui hingga gesepuh dalam hutan samudra yang cukup luas. Berpendam sekian lama, merubah warna dari merah je ke putih, dari putih je dan macam sebagaimana proses hadis disebutkan prosesnya dalam hadis, hingga akhirnya adalah apuinya kena dalam dunia. Jika demikian adanya, berarti apu yang terpakai dalam dunia kena apui neraka. Cuma volumenya saja yang kecil. Long baca dalam kitab Takhwifum Minan Nar yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, nah ulama yang hanya gerak apui dalam dunia. Menyona urung pi rukuk bau yo rukuk apui. Muyo tengah magun bak kompor na apui. Na ulama ya, orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, yang wate gerak apui pingsan. Gerak apui pingsan, memang ke ngapunya tinggal ge. Karena nyan dimna apui tinggal ge neraka kiban. Gerak apui pingsan. Gerak urung pi rukuk pingsan. De gerak sap urung bedek brok pi pingsan. Ini adalah merupakan takut yang membuat mudarat dunia berkaitan. Kakak hanya dah buat apa? Yang takut. Tapi takut itu belum tentu menjadi baik. Tengok tengah dah semayang, dah orang pergi rukuk, dah sampai kapintan, hanya dah semayang. Kena tengah jabut, tengah dah dengar abut, tengku ke pergi rukuk, kapintan, hanya dah buat. Padahal rasa takut itu baik pada dasarnya. Tetapi di saat memudaratkan sesuatu yang lain, dia tahan agak cik. Itanya nak tak pelihara limau tu. Tenutek bro kameng, tenutek bro limau. Bantaba suara kat dengar dekat pui kali pinsal lang limau ini. Pada dasarnya takut itu baik, tapi di saat menjadi penghalang antara lain, saat itu dia tidak baik. Ia ke akhirat itu God. Tapi ia akhirat sampai ke hanjum tak pergi orang kata kurung dah dalam rumah. Junuti rumah kata top. Junuti rumah kata top. Baca dengar nak tui melasah tu suruh ni. Tu nya bikala tok punyung kaya tu. Ini menjadi tidak baiknya akibat daripada penyebaran informasi benar. Maka ketika nak tu informasi lagi nyamuno sebagai orang yang beriman, yang punya ilmu pengetahuan agama, baik sebarkan itu. Baik ikut menyebarkan informasi. Pegah le Abu Polan malam Jumaat ke gi utama larmo hang biji YouTube punyung-punyung. Pegah le na YouTube punyung YouTube 20 hong gimana tok jarah si dua boh sekarang. Tatok punyung dah apa-apa. Abai pegah asapnya hitamang mandur hong. Pak payah lek tolong mangan, katok tolong dah soto ada ni. Jadi terkadang hana logika. Asap itu akan masuk seluruh lubang. Itu nak hidung dua boh. Babah sabah, punyung dua boh. Gimana tok si katok? Gimana tok badan? Diperintahkan untuk menutup seluruh lubang-lubang. Gimana tu lumayan? Kakak paham tak apa dia. Beliau apa sabah malam Jumaat ke orang-orang support dia buka puasa kan mulai hidup hidung. Yang ke mati ngentoknya nanti. Ke ngatap. Jadi inilah informasi-informasi yang tidak bertanggungjawab. Nyo bercarang dalam menyingkapi informasi tanya. Baik oleh info salah, hana valid, golam tentai betul, ya hana ampu ya, cok habanyan, sipra oleh ilm. Kafa bil mar'i kadzib idza ahdasa kullama sami'a. Seseorang itu dianggap pendusta apabila ikut menyebarkan informasi yang tidak diperiksa kebenarannya, pendusta aja. Makanya perlu tu kita jelaskan. Jadi tanya umat Islamnya harus kritis. Umat Islamnya harus berilmiah harus. Baik baca kana info makada info kana benda. Jadi terkadang itulah karena orangnya na media. Terkadang kita nyonyo latah. Jadi bana tabah informasi ko bumbui kemudian kirimkan. Yang berkelam sang SMS iaitu membaklum melalui messenger, pesan Facebook, hana lain ku judul, bau pesan 8 buah panggilan. 8 buah tanda WhatsApp, sekian buah tanda messenger. Hana lain pertanyaan. Gurenya ke mana? Dan yang sebut tu gure, mak rau ku jujuluti kang YouTube manduyo ke bancaran. Yang sebut tu gure, maklum ke klik orang malang kagi belau lampuh pak la kolong pak mana ke. Ke begah air gedul le no ge adu lang le ya ke malam Jumaat. Jadi macam informasinya. Kita bukan tidak takut kepada azab Allah. Kita takut karena mungkin bagi Allah untuk azab kita. Tetapi informasi
hadis yang dijadikan sebagai alat untuk pria katanya, hadis tersebut tidak sahih. Ya, mana? Jadinya orang Syilu yang dirahmati Allah. Jadi dalam menyingkapi berita tersebut harus bijaksana. Jadi pesan Long kepada diri pribadi dan kepada kita yang mandum, takutlah kepada Allah, takutlah kepada azab Allah Subhanahu wa taala, tapi takut kepada azab Allah, kepada neraka Allah Subhanahu wa taala dan hal lain yang membuat dia takut kepada Allah harus dengan informasi yang valid. Baik atas hana tak pernah. Kemudian informasi-informasi yang tidak tentu kebenarannya jangan sebarkan. Baik roh ya cok tanya roh edit kirim dalam Quran lain, roh edit kirim di hari akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sesuatu yang hana valid tanya hana ikut menyebarkan. Yang cukup kata dengar data menan. Menyodilai yang ke lagi contoh orang yang jaga makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ke melumpur bahawa di antara sekian fotokopi nak kemudian nak bunyi ancaman lah baujo apabila hana soyang fotokopi tiploh onyo yo soyang tem fotokopi akan mudah rezeki secepatnya apabila nak urang yang sepele hang patih katanya ana trip luhnya rugo bangkrut nak yang mati dan wajah sebagainya. Pandai menan hanya karena tidak mau menyebarkan informasi kan mati dia. Hanya karena tidak mau menyebarkan berita, hanya karena hana dapat teh atau haba yang kalau nanti betul, kan celaka ada. Epak yang bertih hana semayang, hana gulam balai naju 20 tahun kan semayang. Epak wakape cik Tuhan hai patih ateis, hana gulam balai naju. Nyok informasi yang hana dapat teh kan hana dapat teh ke Allah. Infonya yang engkau lumpur hana dapat teh kan gulam balai. Yang lumpur bisa betul bisa salah. Na Allah pasti betul, ha mungkin salah. Na ciawa hana patih, tapi hana cigilhom bala aju bak watenya. Nyo lumpur hana patih, si barang tu hai patih lumpur nyo mati. Lumpur hana patih mati. Padahal lumpur je betul je salah. Na Allah pasti betul hana salah. Al-Quran betul hana salah. Na ci urang ragu, tapi hana cigilhom bala menah hai patih gelom tu. Tidak ada. Maka ho rasional kita yo, ho akai kita yo yang sehat, ho ilmu pengetahuan kita yang betul. Maka ji nyo ke nyo perlunya kita ilmu pengetahuan. Baik mudah datang lagi kita yo pengut. Walau pengut terkadang dengan sesuatu yang berbalut dengan agama. Kita nyo biasa atina kamu bismillah baca kata pati. Jawab dukun. Dukun ni baca mantra ya, tapi ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca juga mantra. Kau betul ha. Maka bismillah naik ke mana. Padahal ni ai melatoh juga. Ibrahim. Tapi kerana bismillah dikira ke mana itu juga mudah tertipu. Nyo ke nyo katanya. Maka pakar Nabi SAW ketika berbicara dalam konteks Dajjal, Nabi geklik habis sehingga disyariatkan doa sebelum salam terakhir, sebelum dalam tahiyat terakhir, a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mati wa min fitnatid dajjal wa min fitnati masihid dajjal. Dalam I'anatul Talibin juzuk yang pertama 2 masihid dajjal pakai ha dan masihid dajjal pakai kha. Munyo masihid dajjal dirinya dajjal, munyo masihi utusan atau anak-anak buah haji. Ketika berbicara dalam konteks dajjal, Nabi gemar sabi, geklik sabi. Nabi sangat luar biasa tangisannya ketika berbicara tentang dajjal. Bahkan ketika ditanya kepada Nabi, ternyata sedikit dari umat lu yang selamat. Sedikit dari umat Nabi yang selamat daripada tipuan Dajjal. Karena pada Dajjal itu diberikan khariqul adah, kekuatan yang tidak terlogika, kekuatan kemampuan yang tidak seperti biasanya yang dimiliki oleh orang-orang lain. Ipu dep orang yang akan mati, ipu pulih orang yang akan trip sakit, ipu turn hujan. Kan kekuatan luar biasa yang tidak dimiliki. Bahkan Nabi ketakut karena manusia mudah tak tertipu ngata tamanan. Itu yang tingkat J Ibn Bid'i macam contoh ini logika. Buat tak pegak buat merasa. Urang kalau nanti kerja. Berangkat tahu je tiak hana kalai kolek tiak abun. Hana pareh abun tiak abi. 3 adat leher minggu berlangsung tak you urang. Alasan nak saja. Tapi cina punya hidang urang muka ubah dah benda jalan sampai ini. Hana saundang hana sohoi. Sehingga ditarik lapak pakai mic. Pegat tu benar. Yang jauh mari mendekat. Yang dekat mari merapat. Pun
punah urang. Pai hijab polisi, pinggir pak jalan ke. Nak pi ayo urang. Nya urang meja mida kena. Hanya kerana lemah putra. Merah peti je kepeng. Ipa tahu urang lantung teko hang putuh. Le urang. Tinggal payah draw polisi. Hang payah diundang. Urang galak yang aneh-aneh. Yang aneh galak urang. Yang bukti. Maka ada kepegah tok nak tetok dah je. Nabi ke klik sampai pakon. Karena sedikit umat Nabi yang selamat. Karena urang umat Nabi kedepu Nabi umat ke galak yang aneh-aneh. Pada dengar lagi tengok si Polan hidik itu BI dan Jaro sewa motor jak ramai-ramai ya tengok. Hana peng guilo pakai peng ros kan tengah aku bayu dekat muka. Hanya untuk yang aneh. Ya menang biju tiba penasaran. Tahu kita tengok umat yang penasaran urang ji. Nak urang buka ubat, kai pegang tu. Kai pegang. Syam salabin abrakadabra. Mirah peti je kepeng mai ke. Itulah topi kaya ramai urang jak umah dia nak urang buka ubat. Motor ramai-ramai jak ya hanya sekadar ya mentok. Ya peju sit. Hana peng hutang peju sit. Sehingga akhirnya lebih le urang hina dengan urang bak ber. Yo yang ka pasti hana. Yang ka pasti kebenaran Al-Quran, yang ka pasti kebenaran sabda Nabi, nya hana. Tapi munyo yang ka aneh-aneh kala urang. Nya omong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berbicara dalam konteks dajjal, kagemo Nabi. Pakon karena umat Nabi tertipu dengan dajjal karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Munyo tingkat kurang main akrobat tatem ya Munyo tingkat kurang main sihir tatem ya dajjal nya tentel lebih layak dak ikut. Pakon karena ji pude urang mati. Awaknya hana pura-pura ya. Nyo bibit. Munyo pura-pura ramai urang bibit pun tayang lau. Mat yang kamati pudip hidup baik ke. Gebedah mat dalam jerat ter-tero dah kau tahu. Nyo Tuhan kena nyo. Yang tukang pudip long. Yang tahu yang kayu pudip je. Memang nyo Tuhan yang baik ke. Urang mati pegah abang kena nyo. Sakit kamu peluh tu nak so apa pulih dia nyo. Sapres dia mati. Iku tu sekali dah je pulih. Tanpa nak bekas. Ipegah le urang yang ka pulih. Nyo yang Tuhan kena nyo. Tahu dia buat dadu menyokon mungkin pude urang yang akan mati nyamban berfikir dia nyo sebab maka urang yang selamat dari fitnah dajjal gutulih dalam kitab Aqidatun Najin karangan Syekh Zainuddin Al-Fatani urang yang selamat dari fitnah dajjal urang masa udip dajjal kaitron selamat geplung dari dajjal selamat hana igoda tamang surga hana periksa. Karena gebi oleh Allah beban yang cukup raya yang biasanya urang celaka tapi je betul iman tamang surga min ghairi hisab hana periksa. Karena cobaan berat dah abad dia urang selamat. Kita yo kalau mitran dajjal baru masih khid dajjal makanya layanah dua buah benar. Masihi sabah pakai hak masihi sabah masihi alahkan dajjal tapi buat lagi dajjal cik tukang peserta urang. You melindung dia. Wa na'udzubika min masihid dajjal wa masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Kan dajjal tapi ana bos-bos pasukan dajjal. Pasukan dajjal. Makanya hotel dajjalnya itu nak pengawal dia. Nak pengawal dajjal. Nah, tukang jaga dajjal. Nak tukang peraya dajjal dan macam sebagainya. Maka daripadanya mari sama-sama lagi kita tingkatkan ilmu pengetahuan dan jaga akidah betul baik mudah tertipu dengan informasi-informasi yang miring yang tidak bertanggungjawab. Bertawakallah kepada Allah. Nyo bulan Ramadan yang perlu ada fikir putra, yang perlu ada fikir bagaimana caranya kita menjalankan ibadah puasa yang baik. Dan jaga puasa daripada abu yang diperharum oleh Allah. Tak isi dengan amalan-amalan yang baik. Jauhkan dari sesuatu yang tidak baik. Kemudian perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sedekah dan perbanyak baca Al-Quran. Mungkin menyertai iktikaf han mungkin beda iktikaf depan-depan yang terkadang hana aman kurang aman daripada wabah penyakit beribadahlah di rumah boleh silakan nyo yang perlu kita perhatikan nyo yang perlu tak isi baik terpengaruh dengan informasi-informasi yang lagi mono apalagi ikut menyebarkannya karenanya akan lagi tanggungjawab urang-urang li Allah Subhanahu wa taala. Nyoke tambahan pengetahuan bagi diri lon pribadi mengingatkan kembali bagi kita bersama semoga nama manfaat untuk diri pribadi dan untuk jamaah rahimakumullah.
kakaknya mantang dunia bunga orang yang bahagianya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Harap ada perbanyak maklum dan maaf atas segala kekurangan. Karena tinggal bunga minggu, insya-Allah kajian akan kita lanjutkan ide masjid lagi biasa. Jumaat dan Minggu tabur ide masjid. Jadi selain banyak tabur ino, akhirul kalam. Terima kasih atas segala perhatian. Harap diperbanyak maklum dan maaf seketika atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sabila lindung Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.